Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Arsari di Bincang Inspiratif. Di kesempatan kali ini bersama saya Tito Suryawan, Kepala Bidang Media dan Komunikasi YAD. Dan kali ini dalam kunjungan saya bersama, bukan saya kunjungan saya sih, kunjungan teman-teman wadah. Saya yang ikut gitu loh, saya nebeng gitu kan. Nebeng, kita lagi ada di Al-Hidayah ya, Al-Hidayah Pak Ustadz ya. Bersama dengan Bang Azhari saya manggilnya. Nah, kenapa beliau saya nobatkan ataupun saya undang untuk hadir di Bincang Inspiratif kali ini karena beliau adalah semula adalah penerima manfaat dari YAD, beasiswa YAD ya, Bang. Ya, Oke, jadi kita coba kulik sisi-sisi dari Bang Azhari dari mulai beliau awal berjalan sebagai seorang bujangan sampai akhirnya sudah punya anak, gitu ya. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum, Bang Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Puji syukur, alhamdulillah sehat Bang Tito. Iya, alhamdulillah. Banyak sekali pembelajaran hari ini. Gitu. Iya, kita belajar bersama nih. Bang Azhari, mungkin kita langsung aja ya. Kalau kita bicara tentang ada satu statement dari Bang Azhari yang sangat saya suka. Bang Azhari mendapatkan beasiswa, kemudian saat memiliki kemampuan, Bang Azhari memberikan lagi kebaikan tersebut ke orang-orang lain, gitu loh. Apa yang melandasi hal tersebut? Ya, saya dalam kesempatan yang lalu ya ketika membutuhkan sebuah metode, cara untuk bisa hidup di tengah masyarakat dan diterima gitu, itu butuh teknik, butuh kemampuan dan itu tidak gampang didapatkan. Nah, makanya saya mencari untuk bagaimana bisa secara terstruktur bisa mendapatkan teknik-teknik komunikasi untuk memahami karakter-karakter setiap orang yang ada di daerah dampingan kita gitu. Yeah. Dan kesempatan itu saya dapatkan dari YAD untuk kuliah di Al-Azhar. Ambil jurusan psikologi dan itu sangat membantu. Puji syukur alhamdulillah. Kemampuan bagaimana untuk bisa masuk diterima di tengah-tengah masyarakat itu sangat berdampak sekali dan sangat berpengaruh sampai kita diterima di tengah-tengah masyarakat sampai hari ini. Nah, tapi sebelumnya itu kita langsung melangkah ke tengah ya. Tapi sebelumnya Bang Azhari sendiri backgroundnya dulu dari mana, Bang? Saya asli Lombok tuh, begitu. Asli putra Lombok, lahir besar di Lombok dan setelah lulus SD itu dimasukkan pesantren ya. Pesantren selama 6 tahun. Jadi anak pesantren lah ya. Anak pesantren. Ya begini tampilan pesantren gitu. Dan itu ya kan biasa anak pesantren itu dia punya rujukan. Kalau nggak Timur Tengah gitu kan, ya ngabdi di pesantren jadi ustaz. Sama seperti mereka dulu, saya pengen ke Timur Tengah untuk kuliah di Ummul Qura, kalau nggak di Al-Madinah gitu. Nah, tapi ternyata Allah sangkutkan di Jakarta dulu, karena ada beberapa administrasi, sehingga menunggu sampai sekitar 6 bulan gitu. Dan saya selama masa menunggu itu saya masuk di pesantren, nyantri lagi. Soalnya kalau nggak nyantri, nanti hilang nanti. Oh, iya. Apalagi ada goda-goda di Jakarta gitu kan. Goda-godanya besar sekali Jakarta. Sangat besar sekali. Sangat besar. Saya masuk di situ sambil nunggu dan ya tiba-tiba saya dikirim oleh pimpinan pesantren yang beberapa tahun kemudian saya tahu bahwa itu adalah kerjasama dengan Ibu Ani, dengan Pak Kiai yang mengutus saya untuk di tempat bagaimana membangun atau membentuk sebuah tempat belajar di kampung nelayan yang hari ini kita tempati. Itu berapa tahun lalu? 26 tahun lalu ya? Iya. Berarti sejak 26 tahun lalu Bang Azhari ada di sini. Kemudian sebagai seorang santri yang mohon maaf ya, bukan mau mendiskreditkan tapi mohon maaf gitu. Bang Azhari pun mengakui bahwa kaku, gitu kan. Kemudian ditempatkan di tempat yang seperti ini. Gimana kisahnya, Bang? Nah, ini sangat luar biasa ya. Ketika awal datang itu, kita selama 6 tahun kan bagaimana cara kita di pesantren itu kan kalau ada Pak Kiai kita datang, kita kan nggak berani memandang secara langsung gitu. Pandangan kita ke bawah, tangan ke depan, istilahnya seperti itu yang dulu-dulu gitu. Dan ketika saya diutus ke penjaringan ini, untuk bisa diterima, untuk bisa masuk saja di anak-anak yang kita mau target, kita mau buat pengajian gitu, itu susah banget. Di samping itu memang penolakan dari orang tua. Karena orang tuanya, ya dalam tanda kutip,
numpang hidup atau mendapat penghasilan kehidupan dari anaknya. Justru si anak yang cari uang ya? Anaknya yang cari uang dengan cara gitu mulung ya, istilahnya mungut ikan dari pelelangan ikan. Karena hasil daripada orang tuanya yang tuang sapu itu nggak sebanyak hasil anaknya yang mulung ikan itu gitu. Nah, ketika kita datang untuk ngajak mereka belajar ngaji itu berarti sama menurut mereka ya menutup mata pencarian anaknya itu gitu. Dan itu yang nggak diterima oleh orang tua waktu itu ya. Nah, ketika itu mengakali penolakan ataupun antipati dari entah itu dari sisi sang anak kemudian sisi orang tua, apa yang dilakukan sama Bang Asari? Nah, sempat sebagai orang waktu itu masih umur 17-18 tahun ya. Itu sangat reaktif, kemudian ya merasa bahwa gagal atau semua. Saya sempat hampir mau balik tuh. Mau balik ke Lombok istilahnya, ya sudahlah gimana gitu. Tapi di tengah kembali itu dalam proses saya sudah bawa tas. Di stasiun Jatinegara, saya melihat kok ada kakek-kakek. Udah tua, ompong gitu istilahnya. Tapi anak-anak seneng banget sama dia itu. Ngeriung gitu sana, nggak mau pisah gitu. Saya ini penasaran kok saya yang masih muda gitu istilahnya. Anak-anak nggak suka, nggak mau deket gitu. Ini ada yang kurang, apa yang salah pada diri saya. Saya penasaran, saya dekatin orang itu, ternyata orang tua itu, kakek itu sederhana. Dia main sulap. Pendekatannya sulap. Dari cara itu saya tersentuh sehingga melihat, oh ternyata Allah kasih saya pendekatan, cara saya kemarin salah, kurang tepat. Saya mendekati anak-anak tapi dengan dunianya orang dewasa gitu. Sehingga terjadi penolakan gitu. Saya nggak jadi pulang tuh. Saya langsung balik ke sini lagi. Dari stasiun balik lagi nggak jadi pulang. Dan saya langsung beli 300 sulap. Kalau tidak salah itu 10.000 dapat 3. Koin, kertas yang berubah warna dengan itu rantai yang ada tiba-tiba nyangkut. Dan saya praktekkan pertama koin. Sampai hari ini saya bisa menghilangkan koin tuh. Aduh, dan itu nggak ada yang bawa koin. Nah, saya bawa koin. Kita sulap dulu sebentar. Oke, kita sulap. Di sini nih. Ya, oke. Ini ada koin ya. Kalau kita kasih tahu anak-anak, kita sulap, kita tiup, kemudian kita suruh tiup anak-anak. Pus, dia hilang. Nah, tapi dia nggak tahu bahwa ada di sini. Nah, kita tiba-tiba habis itu kita bilang, oh udah hilang. Di mana? Kita pura-pura pegang telinganya. Gitu. Oh, keluar. Dari telinganya keluar. Itu anak-anak tuh nggak mau pulang. Manjur itu ya? Sangat manjur. Nggak mau pulang itu. Ke awalnya susah kita suruh datang, tiba-tiba karena sulap itu, susah kita ngusirnya. Sampai kita mau tidur, udah pulang-pulang, besok diajarin nih sebenarnya. Balik kan dunia. Tapi akhirnya sejak saat itu mulailah mereka bisa menerima ya kehadiran dari Bang Asari. Pelan-pelan akhirnya. Nah, dari situ sisipin, masukin pembelajaran. Pertama saya ajarkan mereka nyanyi. Tapi mereka nggak sadar yang saya ajarkan nyanyi itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Karena saya dulu pernah belajar ya sistem Al-Barqi namanya, itu belajar Al-Quran secara kilat. Al-Barqi artinya kilat gitu. Saya masih ingat lagunya gini, ada raja maha kaya, kata wana sama laba gitu kan. Dia semua anak nyanyi, ada raja maha kaya, dikirain ada raja gitu, kayak dia raja maha kaya. Tapi nggak tahu dari setiap huruf yang ada di sebutan itu adalah huruf hijaiyah. Ada raja. Oke, saya tulis di papan. Sambil saya tulis, ada raja alif dal ro jim. Ada raja maha kaya mim ha kaf ya. Nanti pelan-pelan ada raja, ada raja, balik ada a raja jaro gitu. Mereka nggak sadar. Kalau dibilang nanti, kamu ngapain di tempat kakak itu? Main sulap, nyanyi apa semua. Tapi nggak sadar bahwa dia ngaji. Kalau saya bilang, ayo sekarang adik-adik kita ngaji ya gitu, pulang dia. Sorak-sorak. Oh ya pulang, tapi dia nggak tahu dikibulin sama kakak. Disesatkan ke jalan yang benar gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang metodenya tadi kan sudah sebagian ya. Nah, untuk saat ini untuk di sini gimana status dari baik itu PAUD, TPQ itu seperti apa? Ya, puji syukur alhamdulillah ya. Hari ini semua program-program kita sudah berjalan dengan baik. Dengan tutor-tutor kita sudah mengisi setiap lini ya sesuai dengan kapasitasnya. Dan kita menggunakan metode kolaborasi. Artinya setiap program kita itu sudah
melibatkan dari semua stakeholder istilahnya, teman-teman, guru, terutama wadah ya, yang bisa mendampingi kita untuk terus melakukan inovasi supaya tidak monoton ya. Dulu kan monoton banget kalau ngaji aja dulu. Nah, nggak ada variasinya ya? Nggak ada variasinya. Nah, ada pelatihan-pelatihan dulu, kemudian kita bisa ada nyanyinya, ada narinya. Saya ingat dulu Bapak Opan dulu, yang datang dulu sama timnya, dulu tim kreatif dulu, itu sampai ada tim teaternya. Kita punya tim, ada marawis, ada nari, ada semua lengkap. Nah, kolaborasi ini yang membuat metode kita nggak kaku, nggak kaku hanya pakai satu metode, nggak. Apa yang bisa masuk kemudian bisa diterima dan itu baik, kita jalankan. Jadi semuanya, baik di PAUD, TPQ, Posyandu, Pendar istilahnya, bimbel itu, semua kita gunakan kolaborasi. Kalau dulu banyak yang resist, kalau sekarang seperti apa orang tua? Hari ini puji syukur alhamdulillah, mungkin apa yang dibilang bahwa hasil proses tidak meninggalkan hasil ya. Tidak mengelabui hasil. Tidak mengelabui hasil. Kurang lebih 25 tahun lebih ya, 26 tahun hari ini kita melalui proses terus dengan kesabaran, kemudian membawa emosional ke ke masyarakat, ke orang tua perlahan, dan penting banget role model di tengah masyarakat itu, karena ucapan saja nggak cukup, karena kita tinggal bersama masyarakat, jadi kita langsung jadi contohnya. Kita menjadi contoh, makanya di saat saya mendapatkan beasiswa kuliah dari YAD, itu usia saya sudah usia istilahnya bukan usia matang lah ya. Ya usia matang. Ya kalau kita bilang itu kan. Sekarang kan 47 tahun, berarti ya usia matang gitu. Tapi saya yang usia di atas 30 waktu itu saya dapatkan beasiswa, dilihat oleh generasi-generasi kita itu, ya kakak juga, Pak Haji juga, itu usia itu masih mau kuliah gitu. Nah ini kenapa tidak gitu. Nah ya dengan kondisi yang kita tunjukkan, kemudian hasil daripada tutor-tutor kita yang juga sudah banyak jadi sarjana, dan banyak juga yang mengabdi juga habis dari di mana kuliah kemudian balik lagi ke sini, itu dilihat hasilnya oleh orang tua, oleh masyarakat. Jadi hari ini kita menjadi salah satu rujukan untuk memasukkan anaknya di PAUD, di TPQ, bahkan di Posyandu juga, karena di sekeliling kita ada. Keren sekali tuh. Jadi Sahabat Asari itu banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan gitu. Bahkan tadi disampaikan bahwa kenapa orang akhirnya sadar untuk mengenyam pendidikan, karena Bang Asari bilang bahwa usia segitu aja masih mau kuliah gitu kan, masa yang masih muda-muda enggak gitu kan. Tapi gini, ada satu hal, di balik kisah sukses seorang laki-laki selalu ada peranan perempuan. Saya bagaimana kisah percintaan seorang Bang Azhari ini? Apakah istri mendukung atau gimana? Nah ini satu sisi ini jangan ditiru, tapi satu sisi juga menjadi salah satu teknik yang terbaik. Di Jakarta untuk mencari bibit unggul susah banget. Betul sekali. Kalaupun ada udah diambil orang. Nah itu dia. Saya terus terang ini bibit unggul ini itu saya dapatkan ketika mengajar. Melihat ada salah satu murid ini kritis banget nih. Kritis, kemudian pertanyaannya bagus gitu untuk menggali sebuah pelajaran atau informasi. Kemudian dia berprestasi, serius gitu. Saya bilang, kalau ini generasi ini nggak diselamatin, ini sayang ini mutiara di tengah lumpur ini. Ah itu. Dan saat itu lucunya ini, saya sudah punya ya bahasanya calon lah ya. Punya calon gitu. Dan lucunya saya ajak dia untuk kalau ketemu sama calon saya. Itu menarik sekali tuh. Itu menarik sekali ya. terus. Ya. Ini seru juga kita baru tahu loh kisahnya loh. Nah, tapi lambat laun saya lihat ya calon itu ya lambat karena kita udah lama dekat.
kan sudah saling melihat nih, ada kekurangan apa semua. Dan yang saya lihat kok lebih bagus ini nih, adik nih yang saya bawa ini gitu. Kalau untuk mendukung kita punya program pelayanan, kegiatan, kenapa nggak sekalian aja gitu, maksimalkan gitu istilahnya. Daripada mencari gitu, ini bibit unggul diselamatin. Sudah ada di depan mata kan? Di depan mata gitu. Saya berapa lama saya ya istikharah gitu apa. Kemudian saya langsung datang ke orang tuanya. Nggak lama-lama udah saya bilang, Pak, saya pengen nikah dengan anak bapak, dengan anak ibu. Bagaimana? Namanya saat itu gitu, itu di kampung di sini, itu saya idola waktu itu. Oh iya. Nggak ditolak. Oh iya. Langsung, masalahnya yang nolak siapa? Bu Yuli sama Bu Hasan. Yang utusan Bu Ani gitu mendampingi. Kamu kenapa? Itu anak masih kecil. Emang dia masih SMA waktu itu. Tapi kalau udah kelas 3. Udah takut kalau dia udah tamat, ada yang lamar. Nah, jadi sebelum dia ujian, saya ngelamar duluan gitu. Betul sekali ya. Dan ditolak, bukan sama orang tuanya. Tapi sama Bu Yuli, sama Bu Hasan, utusan wadah. Utusan kantor gitu. Tapi Bu Yuli, kalau Ibu menyaksikan ini ya Bu ya, alhamdulillah. Sampai sejauh mana sekarang peranan sang istri? Luar biasa. Saya setuju banget itu. Tidak ada seorang laki-laki yang sukses yang di belakangnya tidak ada perempuan yang kuat. Hari ini sebuah anugerah dalam proses yang saya lalui, mau menerima tugas ya untuk hadir di tempat ini yang dulu saya merasa nggak kuat itu. Hari ini saya merasa bahwa anugerah Allah itu memang yang terbaik. Jodoh kita, pasangan kita, yang hari ini pasangan kita siapa saja, itu yang terbaik yang Allah kirim buat kita. So, kita lihat dari sisi mana kita bisa melihat itu terbaik. Karena hari ini saya nggak, ya di luar daripada dugaan, anak yang lahir besar di tempat ini, mohon maaf, yang kata orang, tempat kumuh, tapi bersinar, sehingga latar belakangnya itu dia lahir di tempat kumuh ini, nggak ada orang yang melihat. Karena orang dinas, mau lembaga apa bekerja sama dengan kita hari ini, kerjasama sama dia. Saya sudah hanya bagian pendoa di belakang. Yang rapat di dinas, dipanggil kemana, hanya di depan. Dan ya puji syukur alhamdulillah dari support dan dorongan wadah juga, istri saya juga salah satu alumnus beasiswa wadah, IAD. Dari IAD juga ya? Dari Universitas Pancasakti. Wah, dua-duanya alumnus beasiswa IAD. Dan dia baru lulus 2 tahun yang lalu. Alumni COVID kita bilang. Alumni COVID ya, alumni COVID. Generasi online. Generasi online. Dan luar biasa. Dukungan istri sangat luar biasa. Jadi Bang Ansari menjalankan ini berdua sama istri dan dibantu sama tim yang ada di sini. Lalu kemudian tantangannya Bang Ansari dengan sudah punya tim yang seperti ini sekarang, dengan zaman yang berkembang seperti ini, apa tantangan terbesar Bang Ansari di sini? Saya rasa di setiap era, di setiap zaman itu berbeda tantangan ya. Di zaman dulu awal-awal saya datang mungkin tantangan kita susah untuk masuk, untuk diterima. Nah hari ini di mana kita menjadi rujukan bahwa tantangan kita adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, berarti SDM ya. Tantangan SDM. Nah sementara SDM yang kita miliki tentunya dari anak didik kita yang hari ini yang banyak membantu kita, butuh untuk upgrade terus. Nah, jadi saya masih membuka, menyaring ya, ada beberapa yang dari luar ngelamar di kita untuk ngajar sebagai guru TPQ, guru PAUD, dan ya kalau itu sesuai dengan visi misi kita, kemudian cara pendekatan kita sesuai, saya bisa terima. Dan ada beberapa yang sekarang masuk dari luar ya, bukan dari anak didik kita, anak generasi wadah ya, bukan. Inspirator Bang Ansari siapa? Orang ataupun sosok yang menginspirasi hingga
Bang Azhari bisa sampai sejauh ini langkahnya? Ya. Kita akan tumbuh bukan dari satu unsur. Setiap unsur itu ada komponen yang tumbuh dengan didukung oleh di mana kita berada. Awal memang sebagai orang Muslim ya, saya dididik dari awal gitu. Tentunya inspirasi terbesar adalah Nabi Muhammad ya. Sehingga makanya di setiap kegiatan-kegiatan saya selalu bilang kepada anak-anak bahwa orientasi terbesar kita adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Dengan cara apa? Dengan menjadi manusia yang bermanfaat. Cara bermanfaat itu nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu pinter, nggak harus nunggu punya jabatan. Tapi dari apa yang Allah kasih kita hari ini sekecil apapun, kita maksimalkan itu, kita jadikan itu bermanfaat di masyarakat, maka kita adalah manusia terbaik. Versi Nabi dari hadis Nabi. Khairun nas anfa'ul linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat. Itu pertama. Yang kedua, orang tua. Orang tua, ya tentunya siapapun kita, nggak bisa hari ini. Mungkin saja kita merasa diri kita udah bekerja maksimal, udah berjuang belajar mati-matian. Kemudian kita merasa bahwa hasil saya hari ini adalah bagian daripada usaha kerja keras kita. Mungkin itu hanya 30%. Tapi 70%-nya bahkan lebih itu adalah doa. Doa ibu bapak kita yang sering menangis untuk kita. Dan inspirasi saya. Kemudian yang ketiga, ya founder Wadah. Sebagai orang tua sambung saya di Jakarta. Nyokap. Saya bilang nyokap. Yang dengan sabar ya. Kemudian karena saya di Jakarta umur 17-18 tahun, berarti semenjak itu saya didampingi dan dibawa ke arah yang lebih dewasa secara berpikir, secara memandang, melihat sesuatu, sudut pandang dan pola pikir. Anak pesantren yang masih unyu-unyu gitu, dibesarkan, didampingi oleh Bunda Ani yang Kristen, diberangkatkan haji. Kalau dari sudut pandang orang yang sempit, itu nggak ketemu tuh, nggak make sense. Tapi menurut saya Allah itu kalau sudah berkehendak dengan segala macam caranya, keunikannya, jadi. Salah satu dari sekian Ibu Ani adalah. Jadi ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan, dan tentunya ini menjadikan kita juga harus bisa berpikir gitu bahwa setiap masa punya tantangan sendiri-sendiri dan setiap tantangan juga punya caranya sendiri untuk kita selesaikan. Iya, betul. Nah, terakhir nih, Bang Azhari, apa dari kisah hidup Bang Azhari, apa pembelajaran yang bisa di-share, yang mungkin bisa diterapkan sama sahabat Arsari di luar sana yang saat ini mungkin lagi galau seperti Bang Azhari 26 tahun lalu gitu. Apa? Silakan Bang Azhari. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Arsari. Allah sudah kasih kita paket lengkap ya dalam diri kita, dari baik fisik, kemudian secara rohani juga gitu. Cuman terkadang-kadang kita lupa gitu, aset terbesar dalam hidup kita itu adalah kita sendiri. Banyak orang bilang aset itu sesuatu yang di luar, materi, ada mobil, ada perusahaan, ada apa. Tapi Allah titipkan aset yang terbesar pada diri kita adalah kita. Dan di dalam tubuh kita itu ada satu hal, satu titik, satu komponen yang letak di situ yang menentukan arah kita mau jadi apa, kita yang menentukannya. Dan semua manusia yang hidup itu dikasih itu sama Allah, sama Tuhan. Keadilan Allah di situ, yaitu yang namanya hati. Nah, komponen hati ini kalau kita memaksimalkan hati itu, karena di situ hanya ada Tuhan, ada Allah di situ. Kalau itu kita jaga, kita bawa, kita hidupkan, maka kita akan menemukan potensi yang akan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, dan akan diterima oleh masyarakat, oleh manusia.
Karena koneksi itulah yang dikasih oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan ke setiap manusia. Kadang-kadang ini yang kita lupakan. Ada suara hati kita berbunyi, kita lebih mendengar suara nalar kita, suara otak kita. Kadang ini dia bertentangan. Kita pertempuran terbesar adalah bagaimana menghidupkan, mengkonekkan suara hati kita ini dengan suaranya Tuhan, suaranya Allah, sehingga kita dibukakan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, caranya Allah. Harusnya frekuensi berarti ya. Iya, kalau kita maksimalkan ke atas, maka yang horizontal akan dimaksimalkan oleh Tuhan. Kalau bahasanya kita kan hablum minallah, hablum minanas. Kalau bahasanya teman-teman kayak Citina yang Kristen, salib tiang ke atas yang menancap ke bawah ke vertikal, sama garis horizontal. Kuatkan itu. Mantap sekali, ini sangat menginspirasi, terutama buat anak muda yang di belakang sana, yang nggak mau lama-lama untuk melamar segera. Amin, amin. Duluan. Bang Azri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini, dan mungkin boleh diinformasikan Bang untuk tempat Bang Azri ini ada di mana dan apa saja yang ada di sini. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bang Tito, sama teman-teman Wadah ya, yang sudah luar biasa. Karena Wadah, karena YAD, saya bisa hari ini di tempat ini, di Al-Hidayah, di Rusun Waduk Pluit, Blok 9, lantai dasar, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Persis berbatasan dengan PIM, Pasar Ikan Modern. Bukan pondok. Bukan mall yang itu. Bukan mall, tapi PIM Pasar Ikan Modern. Kita berbatas satu tembok. Jadi kalau kita lempar tali, itu nanti kita tarik, ada kepiting. Naik. Oke Bang Azari, terima kasih banyak. Jadi itu tadi obrolan kita dengan Bang Azari dari Al-Hidayah, di mana di sini ada PAUD, ada TPQ, ada Posyandu juga, di mana semuanya menurut informasi itu sudah legal semuanya, bukan ilegal, dan bahkan menjadi semacam kayak rujukan tadi ya disampaikan sama Bang Azari. Dan pelajaran terpenting adalah kita harus bisa memanfaatkan potensi yang kita punya, dan jangan pernah membatasi diri kita dengan kayak saya nggak punya materi, kayak saya belum punya ini, belum punya itu, tapi jangan pernah batasi itu dan lebih dengarkan kata hati, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari, dan banyak sekali sebenarnya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, sahabat Arsari boleh mampir-mampir juga ke sini kalau lagi ke PIM ya. Dan tentunya kita ketemu lagi di Bincang Inspiratif lain waktu. Terima kasih buat teman-teman Wadah yang sudah akhirnya membuat saya bisa datang ke tempat yang keren ini, ketemu dengan Bang Azari secara langsung. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk sahabat Arsari yang selalu mendukung apa yang kita lakukan. Saya Tito Suryawan. Saya Azari. Salam lestari.